'Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay, stay. Hold me up, tie me down, 'cause I don't wanna leave your side. I swear you never know. It's been eating me alive. Taking you home, you can never let me go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Monika dengan NIM 2113440, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas 1A. Video ini saya buat sebagai tugas dari ujian tengah semester dari pengantar psikologi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai kepribadian. Kepribadian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan personality. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yakni persona atau artinya topeng dan personare yang artinya menembus. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, temperamen, ciri-ciri dari perilaku seseorang. Definisi kepribadian menurut para ahli. Ada beberapa definisi kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, Gordon W.W. Allport, yakni menjelaskan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, menurut Craig dan Crutchfield, menjelaskan bahwa kepribadian adalah integrasi diri semua karakteristik individu dalam suatu kesatuan yang unik, yang menentukan, dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Yang ketiga, menurut Albert Hocken, S.J. dan kawan-kawan. Menurut Aldop dan kawan-kawan, kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, mental, rohani, emosional, maupun yang sosial. Jenis-jenis kepribadian. Ada 4 jenis kepribadian. Yang pertama itu koleris. Orang yang berkepribadian koleris akan mampu membuat keputusan dengan baik, susah menyerah, mudah emosi, keras kepala, berkemauan keras terhadap pencapaian yang diinginkan. Yang kedua, yakni melankolis. Orang yang berkepribadian melankolis akan bersikap perfeksionis, peduli terhadap sekitar, sangat detail, berpikir analisis, dan suka diperhatikan. Cerdas dan cocok untuk menjadi seorang pengusaha, lebih berfokus pada proses daripada tujuan. Yang ketiga, sanguinis. Sanguinis yakni mudah bergaul, suka berbicara depan publik, suka diperhatikan, serius, egois, dan mudah lupa. Yang keempat, flegmatis, yakni kepribadian yang terakhir, di mana seorang yang flegmatis akan cenderung cinta damai dan netral dalam setiap situasi. Tipe ini tidak memihak kepada suatu kubu apapun. Pembentuk kepribadian seseorang pada umumnya. Ada 2 faktor dari pembentukan kepribadian seseorang. Yang pertama, faktor dari dalam. Yang kedua, faktor dari luar atau faktor lingkungan. Yang pertama, faktor dari dalam, yakni seperti ciri fisik ataupun seperti gemuk, pendek, tinggi, lemah, itu akan membentuk suatu kepribadian seseorang. Yang kedua, dari luar atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa disebabkan oleh di mana dia bergabung dengan orang lain, di mana ia berinteraksi dengan orang lain, sehingga dia bisa membentuk kepribadian dari dirinya sendiri akibat dari lingkungannya. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.